Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Septi Afriani. Nah, kali ini kita akan membahas soal numerasi. Ini adalah video yang kedua. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, teman-teman tonton dulu. Linknya ada di deskripsi video ya. Nah, buat teman-teman yang belum join grup Telegram, itu silakan teman-teman join juga karena ada dua grup, satu grup diskusi dan satu channel yaitu khusus untuk soal-soal. Jadi teman-teman bisa latihan soal di kuis Telegram itu. Soal nomor 1, Pak Angga akan survei ke beberapa lokasi untuk menentukan di mana ia akan membangun tempat bisnisnya, yang memulai perjalanan dari kota A menuju kota C dengan kecepatan 0,5 km per menit. Kemudian dari kota C ke kota D 1 km per menit. Dari kota D ke kota E menggunakan kecepatan 0,28 km per menit. Perjalanan pulang dari kota E ke kota A menggunakan kecepatan 0,32 km per menit. Lama waktu perjalanan untuk menuju setiap tempat dibatasi maksimal 50 menit, sehingga tidak pulang terlalu sore. Tentukan perjalanan mana saja yang tidak melewati batas waktu maksimal. Oke, kita bahas ya. Ini denahnya seperti ini, kemudian ini pertanyaannya ya, mana aja yang nggak melewati batas waktu maksimal. Kalau kita ingat, berarti kan nanti kita disuruh menghitung waktunya ya. Jadi kita harus tahu dari kota A ke C itu butuh waktu berapa lama. Nah, caranya kita pakai rumus yang JKW itu. Jadi kalau kita disuruh ngitung waktu, ya tinggal di sini jaraknya, terus kita bagi dengan kecepatan gitu ya. Kan JKW, kalau ngitung jarak tinggal waktu kali kecepatan. Nah, kita tinjau dulu dari kota A ke kota C. Nah, di sini dari A ke C itu 26 km. Terus dengan kecepatan 0,5 km per menit. Dari kota C ke D, cuma C ke D kan bisa langsung lurus kayak gini, bisa juga melewati B. Nah, di sini dari C ke D itu melewati B, di sini melewati B, jadi nanti kita kayak gini terus kayak gini gitu kan. Nah, ini jaraknya 28 km dari sampai B, B ke D-nya 14 km. Kecepatannya sama, 1 km per menit. Lanjut dari kota D ke E ke sini dan lanjut dari kota E ke A. Kita hitung waktu masing-masing. Dari kota A ke kota C, nah kita hitung waktu kan jarak bagi kecepatan. Jaraknya 26, kecepatannya 0,5. Nah, ini kan kilometer, sedangkan ini menit. Kita nggak usah ngubah misalnya menit jadi jam gitu, atau meternya jadi kilometernya jadi meter. Kenapa? Karena di soal itu juga waktunya, batas waktu maksimalnya juga dalam menit. Jadi intinya kita nggak usah ngubah-ngubah satuan, tinggal hitung aja. 26 dibagi 0,5 itu hasilnya 52 menit. Nah, kemudian yang C ke D melewati B itu jaraknya kita jumlah ya, jangan lupa dijumlah 28 ditambah 14 ya, dari sini sampai sini 28 tambah 14 kecepatannya 1. Jadi ini dibagi 1. Hasilnya adalah 42 dibagi 1, 42 menit. Kalau yang dari D ke E itu jaraknya 14 km, waktunya 0,28. Kecepatannya. Nah, kita hitung aja nanti hasilnya 50 menit. Kalau dari E ke A itu jaraknya 24 km. Aduh, ini tipe Ini harusnya 24 ya, teman-teman. 24 km dibagi 0,32 hasilnya 75 menit. Nah, di sini tadi sudah disebutkan kan, kalau di soal itu waktu maksimalnya itu adalah 50 menit. Jadi mana aja yang tidak melewati 50 menit. Oke, kita tinjau dari yang A sampai C tadi butuh waktu 52. Nah, berarti kan ini melewati batas waktu ya. Kemudian kalau yang dari C ke D melewati B itu dia 42 menit. Nah, ini nggak melewati, ini tidak melewati batas waktu. Kemudian dari D ke E itu dia butuh 50 menit, berarti kan nggak melewati karena tepat waktu, tepat 50 menit ya. Jadi ini bisa
Kemudian yang dari E ke A itu butuh 75 menit, berarti ini melewati batas waktu. Soal nomor 2, perhatikan data jumlah pegawai tiap region berikut. Nah, ini ada tabel jumlah pegawainya dari tiap region. Jadi, di sini laki-lakinya ada jumlahnya, misal region A 354, yang perempuannya 89, dan seterusnya. Oke, kita langsung fokus ke pertanyaannya aja. Di sini akan diadakan suatu acara pertemuan diskusi terbatas untuk kepanitiaan seleksi PPPK. Besar peluang salah satu perwakilan di sini salah satu perwakilan perempuan yang terpilih berasal dari region B atau E. Nah, di sini ada kata atau adalah titik-titik. Oke, karena di sini itu yang ditanyakan perempuan, kita fokusnya ke perempuan. Jadi karena nggak ada kriteria tertentu atau penjelasan tertentu, jadi ini masuk ke soal peluang saling bebas ya. Kita jumlah aja. Di sini perempuannya jumlah seluruhnya ada 255. Nah, terus kita tentukan peluang terpilih satu perempuan dari region B. Itu kita tentukan dulu. Jadi tinggal jumlah perempuannya berapa dibagi ini seluruh perempuannya. Nah, 14 per 255. Kemudian yang dari region E, itu kan dia ada 28. Tinggal 28 dibagi 255. Nah, karena ada kata atau, di sini ada atau. Jadi, nanti kita jumlahkan. Kalau atau itu jumlah, kalau dan kali. Jadi, peluang B atau E, nah nanti kita jumlahkan aja. Tadi 14 per 255 ditambah 28 per 255 itu dapatnya kan 42 per 255. Karena ini penyebutnya udah sama, jadi tinggal kita tambahkan aja yang bagian atasnya ya. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. Nanti ini kita bagi 3, yang bawah juga bagi 3 ya. Jadinya dapat 14 per 85. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 3, perhatikan data jumlah pegawai tiap region berikut ini. Jadi ini masih sama datanya dengan yang tadi, cuma beda pertanyaannya aja. Setiap region akan dipilih 2 perwakilan untuk menjadi panitia seleksi PPPK. Besar peluang mana yang benar agar terpilih satu laki-laki dan satu perempuan? Oke, kita bahas ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah besar peluang agar terpilih satu laki-laki dan satu perempuan. Kalau kita lihat pilihan gandanya itu tadi kan yang ditanya per region. Nah, jadi nanti kita fokusnya tiap region gitu, teman-teman. Nah, jadi yang A sampai E kita jumlah dulu. Di jumlah di situ jumlahnya ada berapa laki-laki dan perempuan. Kita total masing-masing 354 ditambah ini 89, hasilnya segini, 116 ditambah 14, dan seterusnya ini kita jumlah semua masing-masing region. Selanjutnya untuk menentukan peluang, tadi kan ada kata-kata dan ya di sini, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada kata dan itu dikali, kalau atau itu dijumlah. Nah, jadi nanti kita hitung tuh yang laki-lakinya peluangnya berapa, perempuannya berapa, baru kita kalikan. Untuk menghitung peluang yang laki-laki itu tinggal jumlah laki-lakinya dibagi total di region itu ada berapa. Yang perempuan ya mirip ya, jadi perempuan dibagi total di region itu. Oke, kita bahas dulu nih yang region A. Nah, di sini untuk peluang laki-lakinya banyak laki-laki kan ada segini, 354. Ya 354 per totalnya. Total laki-laki dan perempuan kan ini 443. Yang perempuan juga sama, 89 dibagi 443. Ya, ini kan 89 yang ini nih. Oke. Terus tinggal laki-laki dan perempuan peluangnya berapa, itu tinggal kita kalikan aja. Yang ini dengan yang ini kita kalikan.
Oke, jadi 354 per 443 dikali 89 per 443. Atau kita bisa ubah bentuk ya, karena ini angkanya kan sama yang di bawah tanda bagi, tinggal kita ubah aja jadi bentuk kuadrat kayak gini. Yang atas tinggal kita kalikan 354 kali 89. Begitupun dengan region yang lain. Region yang B, laki-lakinya 116, totalnya 130, jadi 116 per 130. Yang perempuannya ada 14 ya. Kemudian tinggal kita kalikan aja. Mirip yang tadi kita ubah bentuknya aja dari yang ini kan masih masing-masing. Kita ubah ke bentuk kayak gini. Yang bawah jadi kuadrat, yang atas dikalikan jumlah laki-lakinya dan jumlah perempuannya. Yang region C juga sama ya caranya. Jadi tinggal laki-lakinya 186 dibagi 239. Perempuannya 53 bagi 239, terus kita kalikan, dapatlah 186 kali 53 per 239 kuadrat. Region D pun demikian, jadi caranya sama ya, jadi tinggal jumlah laki-laki kali jumlah perempuan dibagi totalnya kuadrat. Yang region E juga sama, laki-lakinya 62, perempuannya 28, tinggal dikali per seluruhnya 90, jadi 90 kuadrat. Oke, kita lihat ke soalnya ya. Lihat pilihan gandanya. Di sini mana nih yang benar? Kalau yang peluang region A, itu kan kita tadi dapat hasilnya itu yang ini ya. Nah, berarti ini salah. Kemudian region B ini juga salah ya, ini kebalik. Region C di sini, oh benar nih, region C benar. Region D ini kebalik. Region E ini salah karena ini 28-nya dia nggak dimasukkan ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, mungkin agak kayak bingungin, terdengar rumit gitu ya, tapi sebenarnya gampang. Jadi kita tinggal tulis aja jumlah laki kali perempuan dibagi totalnya di tiap region dikuadratkan, gitu aja sih. Nah, demikian pembahasan soal numerasi. Di sini aku kasih latihan soal buat teman-teman. Ini caranya mirip dengan yang tadi, cuma aku ganti-ganti aja angkanya atau ganti-ganti pertanyaannya. Itu aja sih. Jadi teman-teman silakan kerjakan. Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar. Dan juga soal-soal latihan ini akan dimasukkan ke grup latihan soal. Jadi teman-teman yang belum join, silakan join di grup Telegramnya. Linknya ada di deskripsi video ya. Ini soal latihan nomor 1. Soal latihan nomor 2, ini juga mirip yang tadi, cuma aku ganti aja. Di sini pertanyaannya jadi region B atau D gitu ya. Kalau ada kata atau, apa peluang masing-masingnya dijumlahkan. Terus ini soal yang nomor 3, mirip dengan yang tadi, cuma aku ganti-ganti aja. Jadi teman-teman harus teliti ketika memilih jawabannya, karena soalnya beda dengan yang tadi kita bahas ya. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.